Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Otniel Mate. Saya akan mempresentasikan hasil akhir dari pengembangan multimedia interaktif milik saya. Saya mulai dari dokumen assessment. Media pembelajaran multimedia interaktif. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional, National Education Association (NEA), media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sehingga proses belajar terjadi. Multimedia merupakan salah satu teknologi baru dan satu pilihan dalam menyampaikan pesan. Salah satu contoh yang baik ialah penggunaan multimedia di dalam ruangan kelas. Manfaat penggunaan multimedia pembelajaran secara umum adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Mata pelajaran yang saya pilih adalah mata pelajaran bahasa Inggris tentang conversation untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP. Materi tentang conversation merupakan sebuah materi yang sangat penting karena dari sini siswa akan belajar untuk melakukan percakapan dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Dengan mempelajari materi ini, siswa akan mudah untuk melakukan percakapan dengan benar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti siswa itu akan meneruskan pendidikan di bidang apa. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, yang berarti bahasa internasional itu adalah bahasa yang digunakan hampir di seluruh negara. Maka dengan siswa belajar bahasa Inggris, itu akan mempermudah dia di kemudian hari. Dan juga dengan menambah kuis yang berbentuk menarik. Nanti untuk kuis berbentuk menarik nanti saya jelaskan di slide PowerPoint. Maka itu akan menambah niat siswa untuk belajar, karena mengingat bahwa siswa kelas 7 sudah memiliki imajinasi yang terbuka dan daya keingintahuan yang tinggi. Ini mengapa memilih pembelajaran berbasis multimedia interaktif, karena penggunaan multimedia pembelajaran secara umum adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Secara umum juga manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunaan multimedia interaktif adalah proses pembelajaran dapat berjalan lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan multimedia disebut dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Penggunaan media pembelajaran ini dimaksud untuk membantu dosen dalam menyampaikan materi dan juga membantu mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan. Tujuan pengembangannya dapat berkomunikasi formal dan informal di sekolah, tempat kerja, dan tempat lainnya dalam konteks umum, meningkatkan kemampuan menyimak dan mengemukakan pendapat dengan bahasa Inggris, meningkatkan vocabulary dan grammar,
meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, mengembangkan cara berpikir secara kritis dan meningkatkan kemampuan kerjasama tim, dapat berguna untuk siswa di masa depan. Analisis materi. Untuk materi yang saya pilih juga adalah structural conversation. Contohnya seperti ini. Functional conversation. Contohnya seperti ini. Dan juga situational conversation. Contohnya seperti ini. Teori psikologis anak. Untuk teori warna, ini saya menggunakan warna yang cerah karena menurut saya yang saya lihat dari beberapa forum di internet bahwa anak kelas 7 SMP termasuk tertarik dengan warna yang cukup cerah daripada warna yang gelap. Jadi saya menggunakan warna yang cerah. Untuk alat dan bahan, hardware yang saya gunakan adalah laptop, mouse, dan juga handphone. Untuk software yang saya gunakan adalah PowerPoint, Word, dan juga Google Slide. Penggunaan jenis phone. Untuk phone yang saya gunakan, phone Times New Roman. Dan juga isinya adalah, untuk isi ini kayak penjelasan gitu. Yang saya gunakan adalah phone Arial. Penggunaan ini bertujuan agar mempermudah siswa membaca font dan tidak menggunakan font tegak bersambung. Jadi saya menggunakan font yang seperti ini agar siswa dapat mudah membacanya. Mengingat siswa kelas 7 itu mereka kurang nyaman membaca tulisan yang sulit. Jadi saya menggunakan font yang mudah dibaca. Untuk storyboardnya seperti ini. Untuk tampilan awal ada judul dan juga tombol mulai. Warna yang digunakan adalah warna yang cerah. Jadi warna yang saya gunakan di sini warna yang cerah agar siswa tertarik untuk belajar. Letak pos yang digunakan termasuk simple agar mudah dilihat. Jadi saya menaruh beberapa posisi dari materi-materi dan juga animasi yang saya taruh itu di posisi yang mudah dibaca agar tidak saling bertumpukan dan akhirnya siswa jadi bingung untuk melihat atau membacanya. Font yang digunakan adalah Times New Roman dan Arial. Sudah saya jelaskan di atas bahwa untuk judul saya menggunakan font Times New Roman dan untuk penjelasannya saya menggunakan font Arial agar mudah dibaca oleh siswa. Shape yang saya gunakan berwarna agar lebih cerah dan lebih menarik daripada warna yang gelap. Untuk slide kedua seperti ini terdapat materi dan pendahuluan. Di sini terdapat gambar dan animasi yang menarik. Gambar dan animasi yang menarik yang saya gunakan di sini ada beberapa gambar dan juga ada animasi GIF yang bergerak. Tujuannya agar siswa lebih menarik untuk dilihat daripada terlalu monoton dan akhirnya siswa menjadi bosan. Font yang digunakan termasuk font yang mudah dibaca. Sudah saya jelaskan di atas bahwa font yang saya gunakan font yang simple agar siswa tidak bingung untuk membacanya. Ada transisi untuk tombol. Jadi di setiap tombol ini jika diklik maka akan muncul transisi. Jadi tombolnya dapat dipilih dan diklik. Di saat diklik akan muncul transisi yang menarik agar lebih kaya saja. Untuk slide-nya lebih kaya dan tidak terlalu monoton, dan juga memiliki GIF. GIF yang saya gunakan GIF bergerak dan GIF tentang pendidikan. Jadi dan juga beberapa kartun agar
siswa-siswa lebih menarik saja untuk siswa. Setelah kita menekan tombol materi akan muncul seperti ini. Jadi setelah kita memilih salah satu tombolnya, contohnya tombol materi, maka akan muncul seperti ini, berisi materi tentang conversation. Ya, seperti yang saya sudah bilang, materi yang saya pilih adalah materi conversation untuk kelas 7. Jadi di sini terdapat materi yang dapat dipilih, itu materi 1, materi 2, dan materi 3. Di sini ada gambar dan juga saya menaruh beberapa animasi bergerak dan juga gambar yang menarik untuk siswa. Terdapat animasi yang gambar. Materi dapat dipilih sesuai dengan yang ingin dipelajari. Jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk memilih materi apa yang dia ingin pelajari, contohnya materi 1, materi 2, atau materi 3. Setiap materi memiliki posisi yang unik. Untuk setiap materi ini saya memposisikan animasi dan gambar di setiap slide-nya berbeda-beda agar siswa tidak bosan, karena jika menggunakan gambar yang sama maka siswa akan cepat bosan, dan juga memiliki GIF gambar yang bergerak. Ini contoh slide materi berisi tentang materi penjelasan dari materi 1. Jika kita memilih materi 1 maka berisi penjelasannya, memiliki animasi dan transisi. Saya menaruh beberapa animasi dan juga transisi. Jadi tombol next dan back juga ini berfungsi. Jadi dapat diklik, bukan cuma sekedar pajangan. Terdapat tombol home berwarna orange. Tombol home-nya saya posisikan di bagian sini, di bagian kiri atas, seperti ini contohnya. Tombol home ini jika diklik akan kembali ke menu awal, seperti di sini. Nanti saya contohkan di slide PowerPoint. Dan juga setelah mengklik next, setelah membaca materinya, siswa akan klik next, maka akan muncul contohnya dari materi 1. Jadi saya menambahkan contoh agar siswa lebih paham saja, karena jika cuma memberikan penjelasan saja tanpa contoh maka siswa bisa agak bingung. Jadi berisi contoh, ini contoh materi 1 berisi tentang contoh materi 1, dan juga ada tombol home yang dapat diklik. Ini untuk contoh slide quiz. Di sini ada tombol home seperti biasa. Terdapat animasi, saya menaruh beberapa animasi gerak di sini atau GIF agar siswa lebih menarik saja. Ada tombol next dan back. Jadi ada tombol next dan back yang dapat diklik siswa, dan juga tombol home. Dapat memilih option dan terdapat efek jika memilih option yang salah atau benar. Jadi jika siswa memiliki option yang benar maka akan muncul thumbs up, dan jika siswa memilih option yang salah maka akan muncul thumbs down, atau jika memilih benar maka akan muncul respon yang baik, dan jika memilih salah akan muncul respon yang buruk. Ada tombol home, saya sudah jelaskan tadi, ada tombol home untuk kembali ke awal. Dan ini untuk slide penutup. Slide penutup ini berisi tentang motivasi untuk siswa. Terdapat juga kata penutup untuk siswa. Kata penutup ini berisi tentang contohnya seperti terima kasih dan lain-lain, dan kata motivasi agar siswa tetap semangat untuk belajar pelajaran apapun, bukan cuma bahasa Inggris. Dan juga ada ke halaman awal, memiliki beberapa animasi gerak. Saya juga menaruh beberapa animasi yang bergerak di sini agar lebih menarik saja dan tidak monoton. Ada tombol kembali ke awal. Tombol kembali ke awal ini diklik, fungsinya sama kayak seperti tombol home. Jadi jika diklik akan kembali ke sini, bagian sini materi. Ya. Oke. Warna yang digunakan warna cerah seperti biasa. Untuk slide-nya saya gunakan warna cerah agar lebih menarik untuk siswa, dan juga berisi kata penutup yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, ini untuk daftar pustaka. Sekian untuk presentasi dari Word. Saya akan lanjut ke PowerPoint.
Untuk slide awal seperti ini. Terdapat tulisan materi bahasa Inggris conversation. Ada tombol start yang dapat diklik. Klik, maka akan muncul menu seperti ini. Ada beberapa gambar dan animasi yang bergerak agar lebih menarik saja. Di sini juga terdapat slide materi dan juga kuis yang dapat dipilih. Mulai dari slide materi. Untuk slide materi seperti ini, ada beberapa animasi di sini seperti burung yang terbang dan juga ada beberapa gambar yang saya gunakan. Kita klik untuk structural conversation. Di sini terdapat animasi dan juga ada penjelasannya tentang structural conversation. Structural conversation merupakan suatu jenis percakapan dalam bahasa Inggris. Namun sesuai dengan grammar, spesifikasi grammar disebut sebagai struktur. Contoh dari struktur antara lain past tense, noun plurals, the comparison of adjective, dan lainnya. Menggunakan bahasa Inggris baik dalam percakapan sehari-hari maupun penggunaan tulisan harus tepat dalam segi apapun karena berhubungan dengan waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Seperti itu. Di sini ada namanya juga, the structure conversation, dan ada animasi yang bergerak. Klik lanjut. Ini untuk contohnya. Saya menggunakan di sini example. Di sini ada contohnya dan ada beberapa gambar yang saya gunakan agar lebih menarik untuk siswa. Dan di sini juga ada icon-icon human yang saya gunakan dan seperti ini. Ini conversation tentang cafe, jadi saya menggunakan gambar cafe di sini. Dan juga ini ada gambar kopi dan juga buku. Jadi ini conversation tentang di cafe, jadi saya menggunakan tema yang berhubungan dengan cafe. Oke, ini untuk tombol home-nya dapat diklik. Ya, klik. Oke. Untuk materi kedua, functional conversation adalah pelajaran konversasi yang ditujukan untuk membentuk kemampuan seseorang dalam memfungsikan bahasa menurut tempat dan keberadaannya. Dalam percakapan sehari-hari, daily conversation sering dihadapkan kepada suatu objektif untuk percakapan ini saat percakapan formal. Di sini saya menaruh beberapa animasi juga, dan ini ada beberapa gambar dan juga ada tombol home. Lanjut. Ya, oke. Ini untuk contoh. Konsep yang saya gunakan juga sama seperti tadi, cuma ini bicara tentang musikal concert. Jadi saya menggunakan icon yang berhubungan dengan musik. Ini ada piano. Dan ini juga ada beberapa icon orang. Ada juga icon mobil karena mereka bicara tentang mobil. Let's get your car and we go. Jadi ada mobil. Kita klik tombol home. Untuk materi ketiga, situational conversation. Dalam situational conversation, kita menggunakan suatu bahasa sesuai dengan situasinya. Contoh penggunaan bahasa ketika sedang berada di kantor pasti berbeda dengan bahasa yang kita gunakan ketika sedang berada di mall. Ya, contohnya ini ada, saya juga menaruh gambar icon bumi dan juga pelajar. Ini juga ada situational conversation contohnya gitu. Dan kita klik lanjut. Ini juga ada contoh, ini percakapan tentang di kantor. Ini ada example-nya. Jadi saya seperti konsepnya tadi, saya menggunakan tema jika bicara di kantor, maka saya taruh beberapa icon yang berhubungan dengan kantor. Klik tombol home. Kita sebelum masuk ke tombol kuis, di sini juga saya menaruh tombol contoh yang dapat diklik. Jadi jika siswa ingin langsung melihat contoh yang mungkin dia sudah selesai membaca tapi ingin langsung melihat contoh lagi, bisa diklik seperti ini dan langsung ke sini dan bisa langsung kembali ke home dengan mengklik tombol home.
juga sama, semuanya berfungsi untuk tombol home. Tombol back juga berfungsi tentunya. Kita masuk ke tombol quiz. Oke. Di sini ada quiz dan juga ada animasi bergerak. Jadi jika kita memilih benar, maka jika kita memilih tombol yang benar maka akan muncul seperti ini. Jika salah akan seperti ini. Bisa juga kita next. What is your name? Di sini kita bisa pilih tombol yang salah dan juga tombol yang benar. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di Word, bahwa jika kita memilih tombol yang salah maka dia akan muncul thumbs down jika memilih tombol yang salah, dan thumbs up jika memilih tombol yang benar. Dan untuk setiap juga kuisnya saya memberikan animasi-animasi yang berbeda-beda, yang unik, agar tidak bosan dan juga tidak terlalu monoton untuk siswa. Dan tombolnya ini berfungsi semua. Klik lanjut. Tidak lupa juga di sini ada tombol home yang selalu saya berikan untuk semua kuis dari 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi semua kuis ini memiliki tombol home yang dapat diklik jika siswa ingin kembali ke awal. Mereka bisa mengklik tombol home ini. Kita lanjut lagi di kuis. Untuk kuis, setiap soalnya memiliki tombol yang memiliki icon tombol like dan dislike yang berbeda-beda agar tidak terlalu monoton dan juga enak dilihat. Dan juga saya menaruh beberapa icon juga, bukan cuma animasi saja seperti ini, cuma icon. Awalnya saya telah memberikan ini animasi, dan untuk di sini saya mengganti itu menjadi icon. Jadi bukan cuma GIF saja tapi icon, agar lebih bervariasi saja. Di sini juga sama, ini terdapat icon. Di sini juga dapat diklik. Seperti ini contohnya dia pertanyaannya, what do you free in time? Jadi ini bercerita tentang main football atau bola kaki. Jadi ini benar, ini salah. Seperti itu. Ini total kuisnya ada 5. I've present to you. Di sini juga sama, bisa diklik tentunya. Dan ini untuk slide penutupnya. Slide penutupnya seperti ini. Terima kasih telah menyelesaikan pembelajaran ini. Di sini juga saya menaruh beberapa icon kayak terima kasih, ada thank you, ada juga tepuk tangan, dan juga ada bendera Indonesia. Di sini juga ada kata motivasi yang saya sudah bilang tadi di awal. Kata motivasi ini memang saya gunakan agar siswa juga tetap semangat untuk belajar apapun itu. Hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Dan ini juga ada tombol back to home. Tombol back to home ini akan kembali ke awal seperti ini. Seperti itu. Untuk animasi juga begitu. Kita masuk ke akhir aja saja. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan yang saya lakukan. Sekian, terima kasih.